lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah Indonesia. Ya. Ini adalah sejarah Indonesia bagian pertama atau part 1 yang apa? Mata kuliah sejarah Indonesia ini akan kita uraikan detail sehingga mungkin tidak cukup hanya di part ini saja ya, tapi akan ada part-part berikutnya. Oke, langsung saja di sejarah Indonesia kita mulai masuk ke era sejarah ya, era sejarah Indonesia. Oke, saya kurangi lagi echonya biar sahabat-sahabat semua jelas. Jadi di era sejarah Indonesia ini dibagi menjadi 4 era, yaitu era prasejarah, yang kedua era sebelum penjajahan, dan yang ketiga adalah era penjajahan, kemudian yang keempat adalah era kemerdekaan. Next. Oke, era prasejarah. Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar zaman Pleistocene, ketika wilayah itu masih berhubungan dengan Asia daratan, dan pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500.000 tahun yang lalu, dan kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es. Jadi memang wilayah di Indonesia ini sudah ada cukup lama ya. Cukup lama sekali sebelum dinosaurus itu punah. Ya. Jadi sebelum dinosaurus punah itu sudah ada wilayah di Indonesia ini. Wilayah Indonesia ini udah ada. Oke, berikutnya kita masuk di sejarah awal ya, atau era sebelum penjajahan. Era sebelum penjajahan itu sejarah awalnya terus ada sorry. Di slide ini ada pembagiannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah sejarah awal, lalu kerajaan Hindu-Buddha, dan yang ketiga ada kerajaan Islam ya. Di sejarah awal ini kita akan flashback lagi ya di masa kerajaan, yaitu di masa sekitar 400 tahun atau tahun 400 ya, tahun 400, dari mulai tahun 200 sebelum Masehi hingga tahun 425. Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Jawa Dwipa Hindu di Pulau Jawa dan Sumatera pada sekitar 200 tahun 200 sebelum Masehi. Kerajaan Taruma menguasai Jawa Barat pada sekitar tahun 400 dengan agama Buddha tiba di wilayah tersebut pada tahun 425. Pada zaman pembaruan Eropa, Jawa dan Sumatera telah mempunyai warisan peradaban yang berusia ribuan tahun dan sepanjang 2 buah kerajaan besar. Oke, lalu di kerajaan Hindu-Buddha, kita masuk di kerajaan Hindu-Buddha, berawal dari abad keempat di kerajaan Kutai, tepatnya di Kalimantan Timur, merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Jadi kalau
Hindu Hindu itu sekarang kan lebih lebih kentalnya itu ketika di Bali ya. Kalau di Bali mungkin masih banyak penganut agama Hindu, tapi ternyata Hindu itu pertama kali muncul dan menguat itu justru di Kalimantan Timur atau di Kerajaan Kutai pada tepatnya. Kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian perkembangan berlanjut antara abad ke-7 hingga abad ke-14. Kerajaan Buddhisme Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Jadi setelah Hindu masuk ke Buddha dan ini perkembangannya sangat pesat sekali di Sumatera. Ai Ching, penjelajah dari Cina, mengunjungi ibu kotanya di Palembang pada sekitar tahun 670. Oke, ini masuk. Ini di abad ke-7. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung tanah Melayu. Oke, hingga abad ke-14 juga memperlihatkan kebangkitan sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, di Majapahit ya, antara tahun 1331 hingga tahun 1364. Dengan patih yang terkenal yaitu Mahapatih Gajah Mada berhasil menguasai wilayah yang kini merupakan sebagian besarnya itu dikenal dengan wilayah Indonesia. Oh ini belum di next, oke. Dikenal dengan apa namanya, sebagian besarnya itu dikenal dengan wilayah Indonesia, hampir seluruh semenanjung Melayu. Jadi dulu itu hampir seluruh semenanjung Melayu itu merupakan kekuasaan dari Patih Gajah Mada. Warisan dari zaman Gajah Mada termasuk salah satunya adalah undang-undang dan kebudayaan Jawa seperti yang terlihat dalam roman Kesatria Ramayana ya. Itu adalah warisan-warisan dari Patih Gajah Mada. Nah, setelah era Hindu-Buddha, era kerajaan mulai masuklah kita pada masa kerajaan Islam. Next. Oke, kerajaan Islam. Islam tiba di Indonesia pada sekitar abad ke-12 dan melalui bercampur bebas ya, bercampur bebas menggantikan agama Hindu sebagai agama yang terutama pada akhir ke-16. Akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoriti penganut Hindunya. Di kepulauan-kepulauan di timur, paderi-paderi Kristen dan ulama-ulama Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17. Adanya oleh apa namanya? Adanya sebagian besar penganut kedua agama ini akhirnya di kepulauan-kepulauan tersebut, yaitu di apa? Pulau-pulau di bagian timur. Oke. Penyebaran Islam ini didorong oleh hubungan perdagangan di luar Nusantara. Umumnya para pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama menganut agama baru tersebut. Jadi agama baru itu baru dianut oleh para pedagang dan ahli kerajaan karena memang apa namanya, salah satu faktor pendorongnya Islam berkembang di tanah Nusantara ini adalah oleh hubungan perdagangan di luar Nusantara. Lalu kerajaan-kerajaan yang penting termasuk Mataram di Jawa Tengah serta juga Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Timur ini mulai merapat, mulai menganut agama Islam sebagai kepercayaan mereka. Oke, mungkin seperti itu dulu.
dan kita akan disambung lagi di part 2 ya. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu. Jangan lupa like dan komentarnya. Untuk channel YouTube-nya ada 2 yaitu Gus Iksan Official dan IRTV Production. Dan untuk yang materi ini akan kita share di IRTV Production ya. IRTV Production kita share di sini. Dan untuk Gus Iksan Official itu dikhususkan untuk membahas isu-isu terkini terkait apa namanya perkembangan di Indonesia di era sekarang ini ya, atau masa kontemporer. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Jangan sakit ya, karena kalau Anda sakit nanti dikira kena COVID. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.